Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, di sini Bunda Vika akan meneruskan pembelajaran ke-6 subtema keempat. Teman-teman boleh dibuka bukunya halaman 180. Sudah? Sudah, good job. Ayo kita mulai ya. Ayo berdoa. Mensyukuri karunia Tuhan, hormatilah orang lain, maka kamu akan dihormati. Kita harus bersikap sopan dan bertutur kata yang baik. Manusia yang beriman dan bertakwa tentunya akan selalu menjaga sikap dan tutur kata. Apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang berbudi pekerti luhur. Mohon maaf, gunakan tutur katamu untuk selalu bersyukur dan mengucapkan kebaikan. Tunjukkan sikapmu untuk selalu melakukan hal yang terpuji. Itulah tanda manusia beriman dan bertakwa. Nah, teman-teman, kita harus saling menghormati sesama teman, sesama kakak kelas atau adiknya ya, sama siapapun itu ya, harus ketika mengobrol ataupun bercanda harus tetap bertutur kata yang baik karena itu salah satu manusia yang mempunyai keimanan yang baik dan bertakwa. Ayo membaca, menyimak dongeng tentang kerukunan. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Coba pernah tidak? Kalau pernah ditulis di sini pernah, kalau belum pernah tulis belum pernah. Lanjut ya teman-teman. Nah, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah Bona si gajah. Namanya Bona ya gajahnya ya. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok gajah. Ada gajah bernama Bona dan Boni. Berarti kembar Bona dan Boni. Iya, Bona bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Boni bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek gajah meminta tolong pada Bona dan Boni. Kakek gajah meminta tolong diambilkan daun yang segar. Namun, Bona menolak teman-teman. Kata Bona, tidak mau kek. Saya sedang repot. Boni dengan sekuat tenaga mengambil daun yang segar untuk kakek gajah. Suatu hari, Bona mendapat kesulitan. Bona jatuh, kakinya terjepit berbatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Bona kesulitan. Mereka menolong Bona. Akhirnya, Bona sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, ketika kita mendapatkan kesulitan, misalnya teman kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mampu untuk membantunya, kita bantu ya, kita harus bantu. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan mendapatkan kesulitan atau tidak. Jadi, yang namanya saling tolong menolong itu harus wajib ya. Kita harus saling tolong menolong. Good job. Ayo mencari tahu, mengidentifikasi isi dongeng. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Nah, tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu, lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu. Teman-teman ini boleh dilewat saja ya, kita lanjut ke halaman 182. Ayo menulis, memberi contoh kalimat penolakan dalam cerita dongeng. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Nah, teman-teman menuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng sebelumnya di halaman 181. Ada sedikit kalimat penolakannya ya, teman-teman tulis di sini. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengalaman sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, memberi contoh nilai sila Pancasila yang ayo menulis. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Nah, teman-teman boleh menuliskan dua saja ya. Dua contoh
dua contoh nilai sila Pancasila keempat dan nilai Pancasila kelima. Good job. Ceritakan tentang pengalaman. Mohon maaf, ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Itu boleh teman-teman belajar sendiri untuk menyampaikan kepada diri sendiri saja ya. Kita lanjut halaman 183. Memberi contoh nilai sila Pancasila. Hubungkan gambar pengalaman sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, gambar yang pertama di sini ada sedang belajar, termasuk mohon maaf, sedang pemilihan, sepertinya pemilihan kepala desa ya teman-teman. Nah, boleh teman-teman sesuaikan termasuk ke nilai Pancasila keberapa. Di sini ada banteng, kepala banteng, dan padi dan kapas. Kepala banteng itu termasuk Pancasila keberapa? Keempat. Dan padi dan kapas termasuk Pancasila keberapa? Kelima. Good job. Nah, nilai Pancasila keempat itu nilai Pancasilanya apa? Bermusyawarah. Kalau kelima, tolong menolong. Nah, teman-teman, mana yang sesuai dengan gambar tersebut dengan nilai Pancasila kedua ini? Teman-teman disesuaikan. Oke, good job. Kita lanjut ya, halaman 184. Memberi contoh nilai sila Pancasila. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Nih, teman-teman memberikan contoh di sini ya. Sila keempat tentang bermusyawarah itu apa saja? 2 contoh saja. Adapun sila kelima pun sama. Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila keempat atau kelima di masyarakat. Ayo berlatih menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Buatlah soal cerita dengan menyelesaikan di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, teman-teman di sini sebelum menjumlahkan, teman-teman membuat soal cerita terlebih dahulu. Bunda Vika memberikan contoh satu ya, satu yang nomor satu. Contoh yang nomor satu. Contoh nomor satu seperti ini. Bunda Vika membeli buah jeruk di warung sebanyak 193 buah. Kemudian Bunda Wulan memberinya sebanyak 117 buah. Kemudian diberikan 200 buah jeruk kepada Bunda Arini. Berapakah buah jeruk yang tersisa di Bunda Vika? Ayo, ada berapa? 193 buah yang Bunda Vika beli dan yang diberikan Bunda Wulan 117 ditambahkan lalu dikurang sebanyak berapa? 200 buah. Nah, teman-teman, sebelumnya membuat soal cerita baru teman-teman jumlahkan ya. Oke, good job. Kemarin kita sudah belajar soal cerita dan menjumlahkan. Kalau di sini kita membuat soal cerita lalu menjumlahkan. Oke, paham? Good job. Kita lanjut ya. Nomor 2, 3, 4 teman-teman boleh mengisi ya. Ini teman-teman boleh dipindahkan saja. Kita lanjut. Nah, refleksi. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan tanggung jawab. Apakah aku bisa menyebutkan ciri-ciri kalimat penolakan? Nah, kalau teman-teman bisa menjawab, berarti bisa mengisinya sebelumnya, berarti sudah bisa ya. Apakah aku bisa menunjukkan sikap dan perilaku sesuai sila Pancasila? Ayo, itu jawaban teman-teman ya. Apakah aku bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan benar? Ayo, kalau yang kemarin nilainya jawabannya sesuai, berarti teman-teman sudah bisa, sudah hebat. Mungkin itu saja ya teman-teman dari Bunda Vika. Kurang lebihnya Bunda Vika mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.